Jessica sedang dinner romantis sama suaminya. Dia menyalakan 10 lilin. Tiba-tiba angin kencang mendorong jendela sampai terbuka dan meniup 3 dari 10 lilinnya. Mari kita berasumsi angin tadi tidak meniup lilin yang lain. Berapa banyak lilin yang akan Jessica punya di akhir makan malamnya? Tiga, 7 lilin yang tidak tertiup angin pada akhirnya akan meleleh total. Dengan begini, cuma 3 lilin yang tersisa pada akhirnya. Jika anak laki-laki Sarah adalah ayahnya anak perempuanku, aku siapanya Sarah? Jawaban yang benar adalah anak laki-lakinya. Simpel kan? Joshua datang ke konser musik sebagai sukarelawan. Tugasnya adalah membantu musisi bersiap sebelum tampil. Suatu hari, dia memasuki salah satu ruang ganti dan menemukan seorang penyanyi terkenal, Tama, pingsan di lantai. Joshua menelepon polisi dan 3 orang di dekat sana diinterogasi. Gerald bilang, "Aku cuma lewat, aku belum pernah melihat musisi ini." Liam bilang, "Maaf, aku penggemar berat Tama. Aku akan membawa bunga saat menjenguknya." Dan Asti bilang, "Aku ke konser ini cuma untuk mendengar nyanyiannya. Bisa tolong balikin uang tiketku?" Siapa yang berbohong? Gerald. Dia bilang belum pernah melihat Tama, tapi lihat kaosnya, ada wajah Tama di sana. Ketahuan deh. Samantha punya toko buah di desa teka-teki. Dia menjual anggur seharga 30.000, kurma seharga 25.000, dan raspberry seharga 35.000. Bisa tebak berapa harga satu buah ara? $15.000. Tiap hurufnya seharga 5.000. Ya, namanya juga desa teka-teki. Kayla membuat kue coklat besar untuk ulang tahunnya. Dia meninggalkannya di dapur kantor untuk ngerayain ultah bersama rekan kerjanya saat jam makan siang. Tapi begitu kembali ke dapur, ternyata seseorang menjatuhkan kuenya ke lantai. Dia menanyai 4 tersangka. Zaki bilang, "Aku sibuk ngeprint dokumen dari pagi. Ke dapur aja belum." Kiki bilang, "Aku baru masuk ke dapur 1 kali buat bikin kopi. Dan kuemu baik-baik aja." Melanie bilang, "Yang bener aja, aku alergi coklat, nyentuh aja langsung gatul-gatul." Sementara Alisa bilang, Aku ada rapat di luar kantor dari pagi. Aku baru aja nyampe kantor. siapa yang berbohong? Melanie. Kalau dia alergi coklat, kenapa ada coklat batangan yang udah digigit di kantongnya? Aku punya 13 hati, tanpa satu pun otak. Siapa aku? Aku adalah 1 set kartu. Nia mau ngeprank teman kerja barunya, Miko. Jadi, dia mengiriminya pesan aneh ini. Tolong beliin barang yang bentuknya persegi dari luar, tapi pas dibuka, bentuknya bulat. Dan pas dikeluarkan, bentuknya segitiga. Bisa bantu Miko memecahkan teka-teki ini? Miko harus memesan pizza. Fiona menerima undangan ke pesta di klub VIP rahasia. Dia pun akhirnya sampai, tapi si security melarangnya masuk tanpa kata sandi. Ada yang tahu kata sandinya? Lihat pintunya, ada 4 bintang. Dan tiap bintang punya garis sinar dalam jumlah berbeda. Ini petunjuknya. Kata sandi yang benar adalah 4, 6, 5, 7. Bisa angkat 2 batang korek api di sini supaya persamaannya benar? Beginilah cara yang benar. Jerry membeli piring vintage yang sangat langka dan eksklusif lewat internet. Keesokan harinya, dia menemukan paket itu di teras rumahnya. Sayangnya, ada yang memecahkan semua piring ini. Jerry menanyai 3 orang. Si tukang paket bilang, Aku mengantar kotak itu dengan hati-hati dan meninggalkannya di teras. Aku sudah mengikuti catatan darimu, Pak.
Oliver tetangganya bilang, "Aku nggak lihat paket itu sama sekali. Maaf bro, uangmu jadi sia-sia." Dan Robbie, si tukang kebun bilang, "Kayaknya aku melihat orang aneh mengendap-endap di sekitar rumahmu beberapa jam lalu." Siapa yang bohong? Oliver, lihat jejak kakinya. Ada jejak kaki serupa di sebelah paket di teras Jerry. Malam ini turun hujan. Ronald baru pulang dari kantor. Malangnya, ada yang merampok apartemennya. Si pencuri mengambil semua perhiasan dan uang tunai Ronald dari brankas. Ronald menelpon polisi dan mereka menginterogasi 3 tersangka tentang apa yang mereka lakukan seharian. Becca bilang, "Aku lagi ngurus cucian di basement. Aku nggak lihat ada yang mencurigakan." Jilly bilang, "Aku belanja seharian. Udah gitu, mana mungkin aku tahu password brankasmu." Billy bilang, "Aku nulis lagu di rumah seharian. Aku pakai headphone kedap suara. Jadi aku nggak dengar suara apa-apa di luar. Maaf bro." Bisa tebak siapa pencurinya? Jilly. Polisi belum menyinggung soal brankas, tapi Jilly sudah bisa membuat alasan. Diana adalah seorang penyelam terkenal. Dia bisa menahan napas di dalam air selama 15 menit. Suatu hari, Bobby main ke rumah Diana dan bilang dia bisa bertahan di bawah air selama 30 menit. Diana menjawab, "Mana mungkin? Aku bakal ngasih kamu 5 juta kalau bisa ngasih lihat trikmu sekarang juga." Bobby berhasil. Apa kamu tahu caranya? Dia mengisi gelas ke air dan menaruhnya di atas kepala selama 30 menit. Di kota teka-teki, 5% warganya tidak punya telepon. Jika kita memilih 20 orang secara acak dari buku telepon, berapa dari mereka yang tidak punya telepon? Nol. Kalau nomor mereka ada di buku, berarti mereka punya telepon. Lisa punya 5 orang putra. Nama 4 anak pertamanya adalah Seno, Selmo, Raka, dan Kaka. Bisa tebak nama putra kelimanya? Juki, Evan, atau Franz? Jawabannya Juki. Setiap nama depan putra Lisa dimulai dari huruf pertama nama-nama hari. Seno untuk Senin, Selmo untuk Selasa, Raka untuk Rabu, Kaka untuk Kamis, dan Juki untuk Jumat. Perhatikan gambar ini. Ada berapa cara kamu bisa menyebut kata tiger? Kamu punya 60 cara untuk menyebut macan. Cara termudah adalah memulai dari huruf M di tengah dan bergerak vertikal atau horizontal. Nina adalah vlogger terkenal. Dia memasuki gua terkenal yang berbahaya untuk membuat video eksklusif. Tiba-tiba guanya bergetar. Nina harus keluar, tapi dia lupa jalan mana yang dia tempuh. Dia melihat 4 terowongan yang mengarah keluar. Ada kalajengking berbahaya di terowongan pertama. Ada api di terowongan kedua. Terowongan ketiga berisi gas beracun. Dan terowongan keempat tertutup salju dan es batu. Ke arah mana Nina harus pergi? Dia bisa menggunakan ember ini untuk mengambil salju dari terowongan keempat dan memadamkan api di terowongan kedua. Cherry lagi liburan ke Kepulauan Karibia. Cuacanya cerah dan hari ini sempurna. Waktu lagi nyantai di pantai, tiba-tiba Cherry menemukan botol kaca kosong yang tertutup rapat. Ada cincin berlian di dalam botol itu, digantung dengan seutas tali. Bagaimana Cherry bisa membuat cincin itu jatuh ke dasar botol jika dia tidak boleh menyentuh apapun baik botol maupun tutup, tali, atau cincinnya? Bisa tebak? Cherry butuh kaca pembesar untuk menyelesaikan tugas ini. Kayak yang kubilang tadi, cuacanya cerah. Jadi, dia bisa menggunakan sinar matahari yang cerah untuk membakar tali ini dan membuat cincinnya jatuh ke bawah. Kamu bisa menuangkan 20 cangkir teh ke teko pertama.
Berapa cangkir teh yang bisa ditampung oleh teko kedua? Bisa tebak? Teko kedua bisa menampung 10 cangkir teh karena ceratnya ada di tengah. Sisa tehnya bakalan tumpah lewat cerat ini. Salsa dan Franz sedang merayakan pesta pernikahan mereka. Tiba-tiba, seorang penyihir jahat muncul entah dari mana dan menculik Salsa. Penyihir itu menyekap Salsa di salah satu ruangan di kastelnya dan menaruh seekor naga di ruangan lain. Franz tiba di kastel untuk menyelamatkan istrinya. Dia menghadapi 2 pintu ini dengan 2 papan. Hanya 1 papan yang jujur dan yang lainnya bohong. Yang pertama berbunyi, Salsa ada di sini dan naga itu ada di ruangan sebelah. Dan papan kedua berbunyi, naga itu ada di satu ruangan dan Salsa ada di ruangan lainnya. Bisa bantu Franz memilih pintu yang tepat? Salsa ada di kamar kedua. Kalau pintu pertama jujur, maka pintu 2 juga jujur. Ini bertentangan dengan ketentuan teka-teki tadi. Bisa hitung jumlah jari yang ada di gambar ini? Ini adalah seseorang yang sedang melambai. Cuma ada 1 tangan dan 5 jari di sini. Aku sudah ada selama jutaan tahun, tapi umurku tidak pernah lebih dari 30 hari. Siapa aku? Jawaban yang benar adalah bulan. April disekap di dalam kastel. Dia nggak bisa melompat keluar dari jendela karena terlalu tinggi. Dan pohon di luar terlalu jauh untuk dipanjat. April bisa masuk ke salah satu pintu ini, tapi nggak mudah. Singa lapar menunggu di balik pintu pertama. Ada api besar di balik pintu kedua. Labirin gelap dengan banyak jebakan ada di belakang pintu ketiga. Dan si pemilik kastel yang kejam menunggu di balik pintu keempat. Jika dia melihat April bakal disekap selamanya. Kemana April harus pergi? Dia harus memakai ranting di pohon ini untuk dijadikan obor dengan membakarnya di ruangan kedua. Kemudian, dia bisa menerangi jalan melewati labirin dan melarikan diri.